Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu. Saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustaz kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak? Satu saja statement mereka yang suruh buat maulid, coba datangkan kepada saya. Ya salah sendiri sih Ustaz Khalid, kenapa dia meminta bantuan ke teman-temannya? Kalau teman-temannya juga nggak akan mampu kok mendatangkan hadis itu, tidak akan mampu. Sebenarnya hadis tentang perayaan maulid ini ada, dan hadisnya sahih oleh salah seorang imam madhab, yaitu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi, satu ketika Rasulullah keluar menemui sahabat yang sedang duduk berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Juga kita lupa kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka oleh Allah diberi kesabaran, diberi ketabahan menghadapi ujian, dan yang gugur ya sebagai syahid, mudah-mudahan oleh Allah diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina oleh Allah diberi kekuatan, diberi kemampuan mengalahkan penjajah, mengusir penjajah dari tanah Palestina, sehingga tanah Palestina menjadi tanah yang menjadi negara yang merdeka, yang merdeka berdaulat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, terus dukung channel kami itu dalam menebar manfaat, mencerahkan umat, ikut membentengi umat dari kesesatan, membentengi umat dari akidah-akidah yang menyesatkan, menghindarkan umat dari paham radikal. Dengan cara mensubscribe channel ini, nyalakan tanda loncengnya, nyalakan tanda jempolnya, kemudian ditinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang dimana ini Ustadz Khalid Basalamah nantang minta dalilnya maulid. Saking yakinnya Khalid Basalamah bahwasannya peringatan maulid itu tidak ada dalilnya, sehingga beliau nantang. Namun ketika beliau ditantang balik oleh Aswaja, oleh kaula muda Aswaja, oleh teman-teman pemuda NU, pemuda Ibnu, itu ditantang untuk berdebat, berdiskusi masalah hal ini, beliau tidak pernah merespon. Beliau seakan-akan hilang. Beliau hilang seakan-akan ditelan bumi. Tidak ada kabar apapun dari beliau, mau menanggapi atau tidak itu tidak ada kabar. Ini kan hanya garang di kandangnya sendiri. Orang seperti ini hanya garang, hanya mengaung-ngaung, meraung-raung di kandangnya sendiri. Ketika diajak keluar untuk berdiskusi masalah apa yang dituduhkan oleh Khalid Basalamah ini, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan. Dia tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang telah dituduhkan kepada orang-orang NU. Dalam hal ini beliau itu nantang
nantang minta dalil peringatan Maulid, saking yakinnya bahwasannya peringatan Maulid itu sama sekali tidak ada dalilnya, sehingga nantang dengan tegas. Dan hal ini nanti disanggah oleh seorang ustadz dari NU, dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan tegas beliau itu menjawab dalilnya ada. Agar biar tidak penasaran, mari kita simak videonya bersama-sama. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabiin, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Sombong amat. Ustadz Khalid ini ada bohongnya. Dia bilang banyak sudah ya ustadz NU, kiai NU yang merespon apa yang dia minta tentang dalil tersebut. Banyak. Nah, kenapa mengatakan demikian? Karena Khalid Basalamah ini tidak melihat jawaban atau respon dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seakan-akan dia berani dan yang berani untuk melawan tantangannya. Tidak ada yang berani untuk membalas tantangannya, meladeni tantangannya. Ternyata banyak, cuman dia saja yang tidak tahu. Malah dianya sendiri ketika ditantang oleh ustadz muda NU, dia tidak ada kabar beritanya, seakan-akan dia hilang di telan bumi ya. Dia hanya meraung-raung di kandangnya sendiri, dia hanya mengaung-ngaung di kandangnya sendiri ya. Ketika ditantang, ciut nyalinya ya, ditantang untuk berdiskusi face to face, nyalinya menjadi ciut dengan berbagai macam alasan. Nah, dalam hal ini dijawab langsung oleh Ustadz ini. Mari kita simak videonya. Kalau kita simak narasi yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini, seakan-akan beliau ini telah membaca seluruh kitab hadis dan paham semua kitabnya para ulama. Sayangnya dia tetap merasa tidak menemukan dalil tentang perayaan Maulid Nabi, sampai dia minta kepada teman-temannya yang sudah jadi kiai, yang juga sudah jadi ustadz, untuk membantunya mendapatkan dalil, tapi tetap saja gagal. Ya salah sendiri sih Ustadz Khalid, kenapa dia meminta bantuan ke teman-temannya? Kalau teman-temannya juga nggak akan mampu kok mendatangkan hadis itu, tidak akan mampu. Sebenarnya hadis tentang perayaan Maulid ini ada, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir, dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, bahkan Imam An-Nasai juga mengeluarkan hadis yang sama. Dan hadis dari Imam An-Nasai ini telah dikomentari dan disahihkan oleh Albani yang teman-teman Salafi ikuti. Sayangnya Albani itu tidak jujur, dia tidak komentar di bagian yang paling krusial, di bagian yang bisa menjadi dalil maulid, dia tidak komentari. Parahnya teman-teman Salafi ini menerima saja dan manggut-manggut saja dengan apa yang disampaikan oleh Albani. Dan kalau Ustadz Khalid tadi meminta kepada kita tentang dalil maulid, dia meminta tidak perlu hadis Nabi, tidak perlu pendapat para sahabat, tidak perlu pendapat tabi'in, cukup pendapat salah satu imam madhab. Jadi sampai diturunkan ke level itu, saking yakinnya bahwa tidak ada dalil. Nah, kita jawab, dalilnya adalah bukan pendapatnya imam madhab, bukan pendapatnya tabi'in, bukan pula pendapatnya sahabat, tetapi adalah hadis sahih. Ya, catat ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh salah seorang imam madhab, yaitu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan ingat ya, sahabat Muawiyah ini adalah salah seorang sahabat yang paling tidak disukai oleh orang Syiah terkait dengan pembunuhan Sayyidina Husain di padang Karbala. Jadi seandainya orang-orang Syiah mengadakan maulid, tentu tidak akan melalui hadis ini. Kata sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Suatu ketika Rasulullah keluar menemui sahabat yang sedang duduk berkumpul.
Kemudian beliau bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini bersama-sama? Sahabat menjawab, qalu nazkurullah azza wa jalla, kami duduk di sini adalah berzikir bersama. Berarti zikir bersama itu bukan bid'ah ya, karena pernah dilakukan oleh para sahabat. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji Allah karena telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami bisa memeluk Islam. Wa manna alaina bika, ini wa manna alaina bika, dan memberikan anugerah kepada kami, dan anugerah itu berupa engkau ya Rasulullah. Ini yang bisa menjadi dalil. Apa kata Nabi? Wallahi ma ajlasakum illa dzalika, bersumpahlah kalian demi Allah, benarkah kalian itu tidak duduk di sini kecuali oleh karena hal itu? Qalu, mereka menjawab, Allahi ma ajlasana illa dzalika, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak duduk di sini kecuali untuk hal itu, yaitu karena memuji Allah yang telah memberikan hidayah Islam dan memberikan anugerah berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Nabi, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, ingatlah aku meminta kalian untuk bersumpah itu bukan karena aku tidak percaya. Fa innahu ja'ani Jibril alaihissalam, karena baru saja Jibril datang kepadaku, yukhbiruni, dia mengabarkan bi annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di depan para malaikat. Kalian yang berzikir di sini dan memuji Allah karena telah mendapatkan hidayah Islam dan merasa aku sebagai anugerah terbaik buat kalian, yang kalian lakukan ini dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di depan para malaikat. Ini Pak Khalid kalau sampai minta dalil, itu bukan katanya Imam Ahmad, bukan katanya Imam Madhab, bukan menurut tabi'in, bukan menurut para sahabat, tetapi langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dalilnya. Wahabi melarang-larang Maulid Nabi Muhammad, sedangkan mereka sendiri merayakan Maulid bin Baz. الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور. Peringatan Maulid bin Baz yang tidak punya dalil, kenapa mereka merayakan? Jadi orang Wahabi ini benarnya sendiri ya, mengaku paling benar sendiri, paling mengamalkan sunnah, paling mengamalkan Al-Quran ya, sehingga orang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menganggap orang lain tidak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang NU yang yang melakukan kegiatan-kegiatan peringatan Maulid Nabi, Mi'rotan, kemudian Rajaban, terus tahlilan, itu punya dasar, punya dalil. Cuman kalian saja yang bego, yang tidak pernah mau mendengarkan alasan dan dalil-dalil yang sudah dipaparkan oleh para ulama, oleh ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Kalian aja yang bego, yang tambeng, yang goblok, yang deblek gitu ya. Tak pernah mau menerima, yang tak pernah mau menerima dalil orang lain, karena kalian hanya merasa kelompoknya kalian yang paling benar. Kalian tidak pernah menghargai amalia orang lain, tidak pernah menghargai pendapatnya orang lain. Kalian merasa hanya kalian yang paling benar. Ini yang disebut dengan intoleran ya. Dan ini bertentangan dengan ideologi negara kita, Pancasila. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat kami sajikan, yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan, yang telah saya bawakan, telah saya persembahkan kepada hadapan para pemirsa sekalian bermanfaat,
sehingga bisa terhindar dari akidah-akidah yang menyimpang, dari akidah-akidah yang menyesatkan, dari paham-paham radikal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.